Halo guys, balik lagi nih sama aku Novi Jera Fitriani dengan NPM A1C024064. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Tungguin ya guys. Ya, kita masuk ke materi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Nah, sedangkan manajemen kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah MBS yang mencakup seluruh kegiatan dalam rangka melaksanakan kurikulum dan pembelajaran melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian dengan pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup kurikulum. Yang pertama, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan tujuan pendidikan, pemilihan materi, serta metode dan strategi pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian adalah suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana materi dari kegiatan yang diajarkan secara sistematis, termasuk penjadwalan dan pembagian waktu. 3. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana kurikulum diterapkan di kelas, melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Adalah proses penilaian untuk menentukan sejauh mana kurikulum mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. 3. Komponen strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum yang dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, selanjutnya peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kreatif. Dalam peranan kreatif, kurikulum sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Karena kenyataannya manusia tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Nah, yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Nah, selanjutnya fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menetapkan tujuan pendidikan dan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Kedua, menyediakan struktur dan panduan bagi pengajaran dan memastikan bahwa materi diajarkan secara sistematis. 3. Membantu dalam merancang dan menyelesaikan metode dan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, berfungsi sebagai alat untuk penilaian dan evaluasi, mengukur tujuan dan efektivitas pembelajaran. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Teman-teman, jangan lupa mengisi link di bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye!